Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, selamat datang dalam rangkaian acara ulang tahun ke-50 Center for Strategic and International Studies, CSIS Indonesia. Acara pada kesempatan kali ini adalah pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik. Perkenalkan, saya Rania Nur Teguh, pembawa acara pada kesempatan kali ini. CSIS Indonesia berdiri pada tahun 1971. Sejak didirikan, CSIS berkomitmen tinggi untuk menghadirkan ide-ide baru dan independen dalam kebijakan melalui penelitian, dialog, dan debat publik. Menginjak usia ke-50, CSIS terus melanjutkan komitmen tersebut. Sebagai wadah pemikir tertua di Indonesia, CSIS berkeyakinan bahwa berpikir dan berbagi pengetahuan adalah buah dari pikiran yang tercerahkan. Mengacu kepada filosofi CSIS, nalar ajar terusan budi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 tahun CSIS Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Izinkan kami juga untuk menyapa yang kami hormati Bapak Hari Cansilalahi, Ketua Umum Pembina CSIS Foundation, dan Bapak Yusuf Wandi, Wakil Ketua Pembina CSIS Foundation, Bapak Jusman Simanjuntak, dan Bapak Jesse Kristiadi sebagai pengurus Yayasan CSIS Indonesia. Tidak lupa kami mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, seluruh hadirin yang sudah bergabung untuk mengikuti acara pada pagi hari ini, baik melalui platform Zoom ataupun live di YouTube. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, kami mengundang Bapak Philips Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS. Kepada Bapak Philips, kami persilahkan. Terima kasih, Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Apabila kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera pulih. Pertama-tama, atas nama CSIS, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang telah bersedia meluangkan waktunya yang sibuk dengan jadwal yang padat untuk hadir memenuhi undangan kami dalam rangka merayakan 50 tahun usia CSIS untuk menyampaikan pidato kebangsaan. PKB
tentu saja adalah salah satu partai besar yang telah bertransformasi di bawah kepemimpinan Bapak Muhaimin Iskandar, sehingga menjadi partai yang telah ikut membangun bangsa Indonesia dan menjaga prinsip-prinsip kebangsaan. Indonesia adalah sebuah negara yang plural, tentu saja. Walaupun demikian, ada mayoritas penduduk Muslim. Karena itu, dalam berbagai segi, tentu saja akan ada pandangan-pandangan dari kelompok mayoritas terbesar yang mungkin akan disalurkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa di parlemen, di DPR, dan juga di DPRD. Karena itu, menurut hemat kami, sangat penting untuk mendapatkan pandangan dari PKB di bawah kepemimpinan Pak Muhaimin Iskandar. Sekalian kami melakukan refleksi terhadap perjalanan 50 tahun CSIS, dan juga sebagaimana kita tahu, kita semua sedang menunjukkan mata kita pada usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan ketika Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045. Dan selama reformasi berlangsung, PKB lahir dari rahim demokratisasi sejak tahun 1998. Tentu saja ada banyak perjalanan yang kita lalui. Tidak saja persoalan-persoalan mengenai kebangsaan, hubungan negara dengan agama, persoalan ekonomi, dan tantangan-tantangan modernisasi, kemajuan teknologi, dan lain-lain yang mungkin kita harapkan bisa menjadi resultan bagi kemajuan kita pada tahun 2045. Bisa saya informasikan kepada Bapak Muhaimin Iskandar yang terhormat bahwa CSIS melakukan serangkaian kegiatan dan juga mengundang semua partai politik di Indonesia pada ketua umumnya untuk menyampaikan pidato kebangsaan ini. Karena berdasarkan refleksi kami di CSIS, partai politik adalah bagian penting dari proses politik dan sosial di Indonesia dan juga ekonomi, karena partai politik adalah tulang punggung demokrasi. Dan tentu saja kami sebagai lembaga think tank di CSIS berusaha ikut serta mendorong kemajuan, penguatan, pelembagaan partai politik agar proses demokrasi kita semakin terkonsolidasi, dan dengan demikian bersama-sama komponen bangsa yang lain di luar partai politik, termasuk think tank, organisasi kemasyarakatan, media, dan lain-lain bersama-sama bersinergi menuju Indonesia 2045. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa mendiskusikan hal tersebut, dan tentu saja suara PKB adalah suara yang penting di Republik ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Muhaimin Iskandar, dan tentunya Bapak Ibu yang mengikuti acara ini di platform baik Zoom maupun YouTube. Dan ini juga bagian dari kemajuan teknologi yang saya yakin di PKB di bawah kepemimpinan Bapak Muhaimin Iskandar juga ikut memikirkan bagaimana teknologi, kemajuan pada saat yang sama menjaga prinsip-prinsip kebangsaan kita bisa tetap kita jaga hingga Indonesia mencapai kesejahteraan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian akan bisa kemudian nanti mendiskusikan setelah acara pidato ini di ruang-ruang masing-masing, entah di CSIS atau di tempat Bapak Ibu semua beraktivitas. Saya kembalikan screen kepada Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Philips atas sambutan pembuka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik dalam rangkaian peringatan ulang tahun emas CSIS Indonesia. Kami undang Ketua Umum PKB Bapak Muhaimin Iskandar. Kepada Bapak Muhaimin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya berharap dan berdoa Pak Harican senantiasa sehat, Pak Yusuf Wanandi yang saya muliakan, Pak Kristiadi, Pak Philips, Pak Cisman, dan semua
yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat terus dan insya Allah umur panjang dan senantiasa terus tetap berbakti dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat banyak. Pertama yang saya muliakan Pak Harichan, sesepuh saya, sesepuh kita semua. Maaf ini udah lama nggak sowan. Yang saya muliakan Pak Yusuf Wanandi, sudah lama nggak ketemu. Pak Kris, guru saya. Mas Philip Vermonte, sahabat dan ya tempat diskusi kita. Juga semua keluarga besar CSIS yang saya banggakan, saya muliakan. Bersyukur, bahagia, dan bangga pagi hari ini saya bisa ikut merayakan 50 tahun CSIS, yang dimana dari dulu CSIS adalah tempat kita menambah energi pikiran, energi informasi, ngecas kita selalu di sana, mulai Gus Dur, Pak Matori, kemudian Pak Alwi, saya, dan saya sejak mahasiswa cari data juga di CSIS. Tentu selamat atas usia yang ke-50, sebuah usia yang matang dan merupakan lembaga pemikir yang sangat komprehensif dan bermanfaat, serta terus up to date terhadap perkembangan sekaligus mampu beradaptasi dengan tantangan. Selamat kepada seluruh keluarga besar CSIS yang tercinta. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya banggakan, saya mengira masih minggu depan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya, pikiran-pikiran PKB, sehingga saya belum menyiapkan diri dengan serius tentang materi pada hari ini. Tapi saya akan mencoba mengingat-ingat apa yang menjadi pikiran-pikiran saya, pikiran-pikiran PKB tentang keadaan hari ini dan di masa yang akan datang. Sebetulnya sudah lama saya ingin ketemu Mas Kris, Pak Harichan, mau ngasih buku saya yang terbaru, buku Negara dan Politik Kesejahteraan. Ini hasil kunjungan saya ke berbagai daerah, hasil diskusi, ngobrol-ngobrol, ngerumpi saya tentang keadaan di mana politik kesejahteraan menjadi pilihan yang utama di dalam menata kehidupan berbangsa. Ini kira-kira setahun yang lalu hasil kunjungan saya ke daerah dan diskusi dengan berbagai kalangan. Moga-moga nanti segera bisa saya kirim ke CSIS. Ini tidak ada artinya dibanding karya-karya CSIS, tapi paling tidak ini menambah pikiran gagasan saya yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pandemi ini memang memangkas ya sebagian dari mimpi-mimpi global kita. Saat ini kita merasa bahwa apa yang menjadi harapan-harapan jangka pendek dan menengah kita kemudian pupus, terhenti akibat pandemi ini. Karena itu sudah 1,5 tahun ini dan saatnya mulai hari ini juga kita terus melakukan refleksi, evaluasi, menata strategi untuk mengatasi keadaan sekarang sekaligus menyiapkan langkah-langkah yang tepat dan efektif bagi masa depan yang lebih baik dan beradab. Tentu di balik pandemi COVID-19 ini kita menghadapi krisis yang merata di seluruh negara-negara. Terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi, kejenuhan ekonomi, dan stagnasi pertumbuhan ini sama petanya masih menunjukkan akan tumbuh dengan ketidakadilan ekonomi global. Yang maju tetap sangat maju, yang kemudian yang berkembang dan belum maju akan semakin tertinggal. Inilah keadaan pasca pandemi yang harus kita hadapi, sehingga kondisi global ini bukan akan menjadi lebih baik, tetapi akan menjadi lebih buruk bagi negara-negara berkembang, negara-negara yang terbelakang. Moga-moga Indonesia bisa menyiapkan diri dengan baik sehingga evaluasi dan penelaahan masa krisis ini bisa menjadi sarana kita untuk menyiapkan langkah-langkah kita supaya kita hadir pasca pandemi benar-benar menjadi kekuatan yang unggul. Saya yakin dan optimis Indonesia akan bisa memulai mengatasi keadaan ini dan bisa hadir di tengah dunia yang tidak pasti, bahkan tidak ada perubahan yang berarti pasca pandemi. Apalagi realitas global kita masih sangat nyata. Yang kesulitan ekonomi ini betul-betul akan membebani seluruh warga dunia kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
catatan kita di awal abad ke-21 ini kita ditandai oleh paling tidak 3 fenomena besar. Fenomena yang pertama, banyaknya kemajuan teknologi baru, terutama teknologi informasi yang merubah cara kerja kita dan pola pikir kita. Bersamaan dengan itu, teknologi ini juga melahirkan cara kerja baru, model kerja baru, tata kelola kehidupan yang baru. Tapi juga tata pola kehidupan sosial yang baru. Di tengah itu kita juga masih menghadapi masalah yang sangat berat, yaitu hubungan agama dan ekonomi. Hubungan agama dan Barat, hubungan agama dan ekonomi yang sangat nyata awal abad 2021 ini menghadapi ketegangan-ketegangan yang sangat nyata, di mana agama menjadi kekuatan yang dahsyat, menjadi realitas kekuatan yang besar, tetapi sekaligus memiliki kenyataan fakta negatif, di mana agama dianggap hambatan karena kekerasan dan fundamentalisme. Di sisi yang lain, ekonomi pasar ini betul-betul menentukan semuanya, termasuk menjustifikasi apakah agama ini punya peran dan manfaat bagi kemajuan atau agama ini menjadi penghambat kemajuan. Bahkan di berbagai negara Eropa maupun di Amerika pada umumnya sempat terjadi konflik besar antara pandangan ekonomi dengan pandangan agama. Apalagi di Eropa, pengalaman menunjukkan agama, terutama Islam, dianggap ancaman dan Islamofobia menjadi fakta. Banyak kepala negara yang menang di Eropa itu kampanye anti-Islam. Sementara di sisi yang lain memang muncul gerakan radikalisme, terorisme yang mengatasnamakan Islam di beberapa belahan dunia. Nah, fakta ini kemudian saya mengalami sendiri. PKB ini kan terlibat di dalam CDI, Centris Democratic International, kepala-kepala partai-partai politik, ketua umum partai politik sedunia terbanyak adalah negara-negara di Eropa. Rata-rata mereka partai politik yang menang di Eropa, terutama negara-negara yang kemudian menjadi pemenangnya itu partai-partai yang anti-Islam. Kampanye-kampanye anti-Islamnya telah mendongkrak banyak negara menjadi pemenang di itu. Nah, setelah saya masuk di dalam CDI itu, saya menyaksikan langsung betul konflik of civilization itu terjadi. Bagaimana kesalahpahaman, perbedaan, bahkan kecurigaan yang keras antara agama dan Barat itu saya lihat sendiri. Kampanye-kampanye teman-teman saya dari ketua umum partai yang akhirnya menjadi Perdana Menteri di beberapa negara Eropa, memang model kampanyenya adalah anti-Islam itu. Nah, kemudian mengkristal menjadi persepsi negatif di kalangan gerakan Islam dan Islam menjadi negatif di kalangan mereka. Setelah saya bergabung, saya jelaskan tentang Indonesia, saya masuk membuka pandangan baru tentang Islam yang sesungguhnya yang tidak dipersepsikan oleh teman-teman itu. Nah, mereka terbelalak dan melihat fakta Islam Indonesia memang berbeda sekali dengan apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Bahkan akhirnya pada tahun lalu saya kumpulkan semuanya di Jakarta, ketemu Presiden juga di Yogyakarta, saya bawa ke pesantren. Mereka banyak beberapa Perdana Menteri juga ikut hadir, mereka menyaksikan langsung Islam Indonesia, Islam rahmatan lil alamin ini, kemudian mereka terkaget-kaget, berbeda ternyata. Mereka akhirnya menyaksikan bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini berbeda dengan apa yang mereka persepsikan di tingkat global. Tapi fakta bahwa agama adalah kekuatan harus dilihat sebagai kenyataan yang harus diantisipasi sehingga produktif bagi kemajuan. Oleh karena itu akhir tahun-tahun yang lalu kita melakukan kampanye tentang Islam rahmatan lil alamin, Islam for peace dan seterusnya, sangat efektif dan alhamdulillah Islam kebangsaan kita ini bisa bukan hanya diterima di tanah air sangat bagus, Indonesia telah berkontribusi
yang sangat luar biasa bagi hubungan agama dan negara, final relation antara cara pandang agama dan negara, dan itulah modal besar Indonesia untuk mengatasi keadaan hari ini dan di masa-masa yang akan datang, terutama menghadapi pasca krisis pasca pandemi ini. Bahkan kita harus melihat fakta-fakta kekuatan politik yang berbendera agama pun mengalami transformasi dan perubahan cara kerja. Yang kelompok radikal juga tentu akan melakukan pola dan cara kerja yang berbeda, yang harus dipersiapkan dialektikanya, dialog yang produktif dan kondusif, sehingga antara kecurigaan kekuatan ekonomi global dengan atau ekonomi pasar dengan Islam atau Islam dengan negara-negara Barat itu menjadi dialog yang produktif di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar soal hubungan tiga hal itu tadi, yaitu teknologi yang maju, terutama teknologi informasi, kemudian agama yang juga berkembang. Apalagi krisis, pasti agama akan menjadi rujukan setelah masa krisis. Ketika masa krisis biasanya agama akan menjadi rumah besar, tempat berlindung, menjadi kekuatan kembali. Jangankan agama, sekarang kultur, sekarang kelompok primordial, kelompok keluarga juga sangat dominan di masa-masa sulit, masa-masa krisis seperti ini. Nah, yang ketiga kita akan mengantisipasi, yaitu kemajuan pasar dan ekonomi yang mendikte semuanya. Sekarang ini negara, pemerintah juga terkaget-kaget dengan ekonomi pasar, terutama ekonomi e-commerce ya, yang bergerak dengan sangat cepat, terutama fintech, finansial teknologi ini, yang ekonomi komersi ini sudah punya hukum sendiri yang tidak bisa didikte oleh negara atau pemerintah, bahkan memiliki hukum yang cepat berubah, yang negara tidak bisa mengatasi. Kita berharap hubungan tiga ini, agama, ilmu pengetahuan, teknologi terutama, dan kebijakan dan ekonomi dan negara, pemerintah ini harus benar-benar bisa sangat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lanjut kita akan bicara tentang sebetulnya apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang ini, di tengah masa sulit dan masa-masa kritis ini. Paling tidak hari ini kita akan memasuki sebuah fakta, pemerintah dan negara dalam posisi yang sulit dan tidak berdaya mengatasi keadaan. Kita juga akan menghadapi keadaan di mana APBN kita, ekonomi kita mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi kita harus melihat ini semua menjadi kesempatan kita, yang istilah CSIS mungkin kesempatan untuk restarting atau install baru, reinstall model dan tata cara kelola pemerintahan dan negara, sekaligus tata kelola kehidupan kita di dalam memanage masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Yang pertama, tentu negara atau pemerintah harus betul-betul menyiapkan sistem ekonomi yang betul-betul inklusif, terbuka, sangat memberi ruang gerak kepada semua secara partisipatif. Kekuatan ekonomi kecil menengah tumbuh dan bergerak, diberi ruang yang luas, itu di tingkat ekonomi, tapi di tingkat sosial dan politik tentu partisipasi tidak bisa dielakkan. Contoh sederhana kemarin ketika mengatasi krisis pandemi ini, pemerintah menggunakan cara yang top down selama setahun pertama, bahkan memang ingin berbuat yang terbaik sehingga melaksanakan seluruh daya upaya dan tidak melibatkan semua pihak di dalam mengatasi krisis pandemi ini. Yang terjadi apa? Yang terjadi berbagai kelambanan dalam mengatasi dan melibatkan semua komponen masyarakat. Bahkan kontraproduktifnya itu sempat 5 bulan, 6 bulan. Menutup masjid, mendapat kontroversi penolakan, vaksin itu haram atau halal, panjang. Kemudian
orang nggak percaya tentang COVID, Madura berguguran karena nggak percaya COVID dan seterusnya. Ini artinya pemerintah, negara, kita semua harus benar-benar terlibat secara bersama-sama, mendorong partisipasi untuk bisa menggerakkan ekonomi, menggerakkan politik, menggerakkan kegiatan-kegiatan secara melibatkan semua pihak. Bahkan vaksinasi sekarang semakin bisa cepat setelah banyak kalangan yang terlibat dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa pola kerja negara dan pemerintah ini benar-benar melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya, tidak hanya demokrasi 5 tahunan, tapi demokrasi yang partisipatoris di dalam setiap kebijakan, di dalam setiap tindakan. Karena kalau tidak, saya bisa membayangkan satu keadaan pemerintahan atau negara akan sendirian, tidak bisa menjalankan kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang menghadapi masa penanganan kesehatan ini. Kesehatan ini reinstall yang harus kita lakukan, kita tahu persis Kemenkes dan semua kebijakan kesehatan kita compang-camping dan tidak, ya ada hikmahnya dengan pandemi ini kita jadi tahu, kita bisa mengaudit kapasitas dan kemampuan Kementerian Kesehatan dan kemampuan negara di dalam mengatasi keadaan kesehatan kita. Ternyata politik kesehatan kita masih benar-bear diskriminatif, tidak dalam artian pembedaan negatif, tetapi betul-betul berkelas-kelas gitu. Aksesnya berkelas-kelas, kemudian informasinya berkelas-kelas, dan tidak benar-benar berdaya mengatasi keadaan ini. Nah, ini tidak ada jalan lain kecuali mereview dan memperbaiki seluruh tata kelola politik kesehatan kita, sehingga kita bisa membangun sebuah pembangunan kesehatan yang benar-benar sesuai dengan sulitnya tantangan di masa yang akan datang. Kita sangat bersyukur terus-menerus pemerintah melakukan upaya perbaikan, mencoba cara kerja baru dan seterusnya adalah bagian dari langkah-langkah itu. Ini meskipun masih belum optimal, tapi itu patut kita hargai langkah-langkah yang memang sudah menunjukkan keinginan untuk terus berubah, mengaudit kapasitas dan kemampuan di bidang pengelolaan kesehatan ini. Nah, yang ketiga yang perlu kita juga harus siapkan dengan baik adalah kita harus memproduksi teknologi dan ilmu pengetahuan sendiri. Ini mau tidak mau ini harus dijalankan karena peristiwa sekarang ini menunjukkan ketergantungan besar kita kepada teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara lain. Obat-obatan, farmasi, vaksinasi, vaksin sendiri benar-benar bergantung kepada negara lain karena kita tidak berdaya betul di dalam membangun teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan terutama. Oleh karena itu saya juga sangat bersedih ya bagaimana kita bergeser kebijakan mulai dari rapid, kemudian swab, kemudian PCR, harganya semuanya benar-benar kita tidak berdaya di dalam mengantisipasi pandemi yang sebetulnya sejarah panjangnya itu sudah pernah terjadi, yang seharusnya sudah menjadi ilmu pengetahuan bagi strategi kita mengatasi keadaan-keadaan seperti ini. Bagaimana kemudian posisi kita untuk bisa menjadi negara maju dan hadir dengan kekuatan yang sama di negara-negara lain, tentu seperti yang awal saya sampaikan, kita harus melakukan resetting politik dan resetting ekonomi ini.
resetting politik. Yang pertama adalah merubah peran negara yang lebih inklusif. Sudah banyak yang kita capai selama 76 tahun kita merdeka ini, luar biasa. Tinggal 24 tahun lagi kita usianya 100 tahun. Dan saya kira kita memiliki pengalaman, kesempatan, dan sangat kaya prasyarat yang sudah kita miliki untuk dapat mencapai kemajuan 100 tahun Indonesia merdeka. Prasyarat itu salah satu yang harus kita lakukan adalah melaksanakan politik kesejahteraan yang mengedepankan politik inklusif, yaitu kalau di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yaitu mengedepankan persatuan dan keadilan sosial. Ini yang menjadi arah kita agar resetting itu betul-betul pijakannya ada di dalam konstitusi kita, sekaligus memang faktanya tidak ada pilihan kecuali kita membangun politik kesejahteraan berdasarkan persatuan dan keadilan sosial itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun kita tahu bahwa kita sedang mengalami masa sulit yang kadang-kadang kita tidak terbayangkan apakah dunia ini akan berubah seperti ketika awal-awal demokratisasi global itu, atau akibat pandemi ini kemudian berguguran negara-negara dengan pola dan bentuk barunya. Tapi kita harus menyiapkan diri sehingga cita-cita bersama yang membangun kesejahteraan ini benar-benar kita miliki dengan terus memantapkan kemampuan ideologis yang kita miliki, kapasitas sumber daya alam yang kita miliki, kapasitas sumber daya manusia yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, dalam kerangka resetting dan ekonomi dan politik ini, kita juga melihat bahwa tantangan kita ini 4 paling tidak, atau 4 ya. Yang pertama, kita akan menghadapi pangan yang sulit, krisis pangan ya. Krisis pangan ini akan terjadi. Yang kedua, kita akan juga menghadapi pengangguran yang jumlahnya sangat besar karena rontoknya ekonomi menengah, ini pengangguran yang sangat besar. Nah, yang ketiga, kita juga akan harus betul-betul menyiapkan energi alternatif bagi masa depan kita, terutama mahalnya sumber-sumber energi yang sudah kita jual ke luar negeri, sumber-sumber energi kita ini yang memang harus benar-benar kita miliki. Nah, di antara itu yang paling pokok adalah keterpurukan sistem pendidikan nasional kita akibat pandemi ini, sehingga SDM kita ini benar-benar agak mengkhawatirkan. Pendidikan online belum optimal, pendidikan tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Di kota mungkin no problem, tetapi di daerah-daerah benar-benar kayak libur panjang ini hari ini. Masih suasananya libur panjang yang tidak kemudian ada energi untuk belajar. Pesantren malah berjalan baik karena tetap masuk di asrama, isolasi, jalan. Tetapi sekolah-sekolah negeri hampir darling atau pendidikan online tidak terlaksana. Nah, di antara 4 agenda besar ini, kita harus menghadirkan pangan yang memadai, cukup bukan hanya pangan dalam negeri, tetapi kalau bisa menjadi kekuatan pangan di tingkat global. Pangan dunia, kita harus supply dunia untuk menjadi kekuatan. Karena kita punya potensi 3 hal. Yang pertama, lahan pertanian kita masih sangat subur dan tenaga kerja bidang pertanian juga melimpah. Ini belum kita optimalkan kegiatan yang berbasis menghasilkan pangan ini. Pertanian tentu saja. Jadi yang kedua, yang pertama lahan bagus, yang kedua tenaga kerja pertanian melimpah. Nah, yang ketiga pasar sangat terbuka luas. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kita juga selain persoalan pangan ini, kita juga akan menyiapkan energi baru dan terbarukan. Ini yang masa depannya sangat cerah dan kita punya potensi. Kita punya potensi yang sangat bagus untuk menyiapkan alternatif energi nasional maupun energi tingkat global. Nah, ini patut menjadi perhatian kita semua, sehingga kita sebagai negara yang luar biasa, potensi alamnya, potensi sumber daya manusianya ini bisa mengatasi kebutuhan pangan dalam negeri, kebutuhan energi dalam negeri, termasuk punya optimisme untuk bisa mengatasi kebutuhan energi di tingkat global. Kembali ke soal pendidikan tadi, kita juga masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Meskipun saya bisa memahami begitu sulitnya pemerintah di dalam memilih percepatan mengejar ketertinggalan ini, ketertinggalan di bidang pendidikan ini. Kalau Menteri Nadiem ini sekarang mencoba memberi alternatif baru dengan kampus Merdeka misalnya, yang intinya sebetulnya antara kapasitas intelektual dengan kemampuan skill itu tidak terjadi jurang yang lebar, tetapi juga kapasitas skill dan kapasitas intelektual ini berjalan seiring. Ini target kampus Merdeka. Kita apresiasi sebetulnya ini, tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kualitas pendidikan masyarakat yang paling bawah, yang dengan kapasitas paling tinggi terbanyak ini, jumlah paling tinggi adalah yang lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah. Belum lagi kita masih juga menghadapi banyaknya sarjana baru tanpa kompetensi yang memadai. Nah, ini perlu langkah-langkah yang bukan saja business as usual, biasa-biasa saja, tetapi harus ada langkah-langkah yang benar-benar bisa memutus mata rantai berkepanjangan dari realitas pendidikan kita, realitas kapasitas sumber daya manusia kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita masih harus melibatkan semua pihak, seperti yang saya sampaikan di awal, karena sekuat-kuatnya negara dan pemerintah memimpin dan mengelola agenda-agenda ini, tentu keterbatasan anggaran menjadi problem utamanya. Mau tidak mau, ini kebersamaan mutlak adanya. Bersamaan, keterlibatan, dukungan semua pihak untuk bisa terlibat di dalam agenda-agenda besar nasional ini mutlak diperlukan. Mutlak karena apa? Karena keterbatasan. Ibarat ketika kita merebut kemerdekaan waktu itu, Bung Karno tidak mungkin sendiri tanpa keterlibatan semua pemimpin-pemimpin masyarakat. Nah, begitu juga mengatasi suasana pasca pandemi ini. Suasana pasca pandemi ini terutama pada 4 agenda yang saya sampaikan tadi. Strateginya adalah bagaimana agar kekuatan masyarakat, kekuatan sosial, kekuatan budaya, kekuatan agama benar-benar menjadi penopang dan pendorong percepatan target-target itu. Ini tidak ada pilihan. Nah, ini dibutuhkan kemampuan untuk melibatkan secara efektif seluruh komponen bangsa. Makanya kita bersyukur ya, semua hari ini partai-partai politik bersatu, dominan di pemerintahan. Sekarang pemerintah ini mau bikin apa aja bisa, karena seluruh partai-partai politik, parlemen memberi ruang yang luas, seluas-luasnya kepada pemerintah untuk bekerja secara efektif. Tinggal bagaimana kepemimpinan dan leadership yang melibatkan ini benar-benar mengefektifkan.
Contohnya sederhana kemarin ketika pemerintah menganggap Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai langkah yang paling efektif bagi recovery keadaan ekonomi kita, dalam waktu yang sangat singkat bisa dibuat undang-undang. Apapun undang-undangnya hari ini bisa dibuat dengan sangat cepat. Ini bukti bahwa kebersamaan itu ada, partai-partai politik solid bisa bersama dengan pemerintah. Tinggal bagaimana kekuatan civil society, kekuatan masyarakat, kekuatan tokoh-tokoh agama terus-menerus terlibat di dalam pembangunan kita. Nah, inilah yang disebut politik kesejahteraan yang inklusif, yang melibatkan, bukan yang ekstraktif atau eksklusif. Sebagai bangsa yang harus memiliki kemampuan untuk melibatkan semua pihak di dalam pelaksanaan pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya adalah kita juga negara mau tidak mau harus memajukan dan memperkuat modal ilmiah dan modal teknologi. Modal ilmiah dan modal teknologi ini untuk memecahkan masalah yang paling pendek adalah kesehatan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, untuk jangka pendek adalah menolong diri kita sendiri. Ini kekuatan yang mau tidak mau harus dijalankan oleh negara, oleh pemerintah. Itulah kira-kira beberapa poin yang saya ingat untuk bisa saya sampaikan dalam rangka hari ulang tahun CSCS yang ke-50. Mungkin kita bisa bersama-sama terus Pak Hari untuk bagaimana yang terbaik ini, karena resetting ekonomi dan resetting politik itu butuh pemikiran-pemikiran, teori-teori, gagasan-gagasan yang brilian. Partai-partai politik tidak mungkin sendiri, tapi juga membutuhkan lembaga-lembaga seperti CSIS ini di dalam mengatasi bersama-sama keadaan hari ini dan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Selamat hari ulang tahun ke-50 CSIS. Jayalah selalu, maju bersama untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar atas pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 tahun CSIS pada pagi hari ini. Untuk memberikan tanggapan terhadap pidato Bapak pada pagi hari ini, kami undang Bapak Hari Cansilalahi untuk memberikan 1-2 patah kata. Hebat, Mas Muhaimin, bukan Bapak Muhaimin, karena kalau Bapak itu menurut siapa itu, Mas Said, itu Pak Said itu dari Dewan dari apa? Taman Siswa mengatakan kalau Bapak di Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak anggota DPR itu ndoro, itu feodalisme kembali lagi melalui kata Bapak. Maka sekarang diganti Mas. Repotnya kalau perempuan apa Miss itu yang masih dicari. Seperti kemarin juga dalam suatu pertemuan, sahabat. Semua disebut sahabat. Tapi kalau perempuan apa sahabit, nah, itu yang juga masih dicari perumusannya yang lebih down to earth dan lebih seperti yang dicita-citakan oleh Mas Muhaimin tadi, bersatu, kita lebih bersatu. Saya kira apa yang you sebut, yang lain-lainnya tentang ekonomi dan teknologi, saya kira nanti Mas Jisman, Mas Philips, dan lain-lain akan memberikan Kristiadi memberikan intervensinya dan usulan-usulan yang barangkali bisa memperkaya apa yang Anda pikirkan secara komprehensif. I'm proud ya, waktu kita kumpul dulu di sini menjaga atau melahirkan PKB, kita sudah mempunyai cita-cita dan sekarang ada para penerusnya, dan ini yang akan meletakkan agama di dalam posisi yang konstruktif, tidak destruktif, tidak setiap kali menjadi penghalang.
Dan itu menjadi salah satu kredo kepercayaan dari waktu PKB didirikan setahu saya. Dan inilah yang pelan-pelan selalu dirintis. Apalagi sekarang ini, Mas Muhaimin, Taliban ini tanpa apa-apa bisa menang. Nah, nanti juga orang-orang sini kalau bisa digelembung secara salah, bahwa agama itu bisa bim salah bim, dan kalau tidak lantas jadi gregetan. Nah, ini Anda punya partai, saya kira PKB akan memiliki peranan yang sangat penting di dalam perkembangan. Terima kasih dan silakan berbicara lebih dalam dengan tentu saja Yusuf Wanandi itu sudah lain ya, tapi yang lebih muda-muda supaya dapat memberikan suatu pencampuran konglomerasi dari pemikiran dan tekad. Dan CSIS seperti sejak didirikan, pendiri-pendiri PKB itu juga turut serta di dalamnya, adalah suatu lembaga yang merupakan percampuran kerjasama persatuan. Demikian Mbak, saya terima kasih atas bukan main kuliah Anda pada kami orang tua. Selamat. Terima kasih Pak Harican Silalahi atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin Bapak J. Kristiadi akan memberikan sepatah dua patah kata pada Pak Is. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rania. Mas Wakil yang dimuliakan Mas Muhaimin, Wakil Ketua MPR. Saya mau matur sedikit karena ada dua kata-kata kalimat yang menyengat saya. Pertama, resetting politik dan ekonomi. Dan kemudian partai-partai sekarang betul-betul memberikan otoritas pemerintahan kepada Pak Jokowi untuk agar presiden menjadi efektif. Mas Muhaimin, sebetulnya pemikiran itu kita di SIS lama kita bicarakan. Karena sebetulnya efektivitas presiden sebaiknya tidak episodik kalau ada situasi darurat, tapi bisa dijadikan lebih permanen, melembaga. Itu kita siap semua. Kita semua gagasan ini di CSIS sudah ada A sampai Z. Tidak terlalu panjang. Paling-paling 40 halaman dan lain sebagainya. Ini kalau Mas Muhaimin berkenan, kita bisa langsung melaporkan hari ini. Dan mungkin bisa kita pelajari bersama-sama tentu dengan para tokoh-tokoh di PKB untuk bisa dimulai dari mana kita akan memulai start rutenya untuk menyusun pemerintahan efektif yang tadi sudah penjenengan ngendikakan yang sangat baik itu. Jadi yang sudah dilaksanakan, dipraktekkan sekarang oleh para bapak-bapak ibu di DPR dan di partai-partai semua itu bisa terlembagakan. Kalau kalau penjenengan berkenan, kita akan kirim. Tapi yang kesulitan bagi saya adalah cara mengirimkannya. Bagaimana supaya sampai ke penjenengan? Karena saya kalau mencari penjenengan itu lebih mudah mencari Tuhan Yesus daripada mencari penjenengan. Kalau Tuhan begitu saya dosa bisa langsung. Tapi kalau ketemu dengan penjenengan ini dari mana rutenya belum tahu saya. Iya, nanti saya WA nanti. Mohon petunjuk saja nanti. Saya aturkan, segera kita aturkan siang ini. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan selalu ingat cita-cita saya sejak dulu. Semanun. Terima kasih. Terima kasih Pak J. Kristiadi. Melihat masih ada waktu, mungkin kepada Bapak Yusuf Wanandi untuk memberikan tanggapan terhadap pidato Pak Muhaimin. Terima kasih, Mas Muhaimin. Terima kasih sekali Anda datang dan dapat memberikan pandangan-pandangan Anda kepada kami semua yang sedang memang membahas dan mengumpulkan mengenai pandangan-pandangan kebangsaan para partai. Kami dengan demikian sangat beruntung mempunyai PKB. Kami juga mengetahui
bahwa partisipasi kita di dalam waktu dengan Gus Dur, mendukung idenya Gus Dur ini, ialah karena kita tahu jaminan Pancasila dapat dilaksanakan, kesatuan bangsa ini dapat dipertahankan adalah kalau Nahdlatul Ulama dan perwujudannya dalam politik PKB dapat bersatu dan menyatukan kita semuanya bersama-sama. Jadi, you punya harapan dan seruan supaya kita itu bersama-sama, marilah kita mengatasi kesulitan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan. Marilah kita itu membangun bangsa dan karakter building dari bangsa ini bersama-sama. Kami sambut dengan sangat gembira dan positif. Dan terima kasih bahwa Anda yang akan memimpinnya di pihak PKB. Terima kasih Pak Yusuf Wanandi atas tanggapannya. Melihat masih ada waktu juga, mungkin kita akan ke Pak Jisman Simanjuntak untuk memberikan dua patah kata. Selamat pagi. Caimin, selamat atas pidato yang sangat saya sukai. Saya pribadi sangat menyukainya. Dan CSIS pasti juga. Agenda CSIS sesudah ulang tahun ke-50, saya sangat menyukai pidatonya, Caimin. CSIS juga demikian. Agenda CSIS sesudah 50 tahun adalah agenda resetting. Dan konsep yang Caimin perkenalkan tadi, politik kesejahteraan inklusif adalah basis yang sangat baik untuk itu semua. Dan saya pikir kita di CSIS dengan sangat senang akan bekerja sama bagaimana menerjemahkan gagasan besar ini menjadi sesuatu yang operasional dalam policy making. Barangkali satu pertanyaan kecil atau besar Caimin. Kita sudah mempunyai program kesehatan yang baik, walaupun pelaksanaannya masih tersendat-sendat. Kita mempunyai BPJS Kesehatan, BPJS pensiun hari tua, dan BPJS pengangguran, dan sekarang kita mempunyai juga prakerja. Kita juga sudah menaikkan anggaran pendidikan luar biasa tinggi. Kita sudah menjadi mirip dengan tetangga kita di Asia. Dengan ini semua, seandainya ini dilaksanakan dengan baik, kita akan tiba ke politik kesejahteraan inklusif atau yang di Undang-Undang Dasar disebut sistem ekonomi yang berasaskan asas kekeluargaan. Tetapi masalah besar ada di depan kita. Bukan hanya karena corona, tapi juga bawaan, yaitu pengangguran yang sangat tinggi. Dan Caimin kan berpengalaman benar tentang ini. Kita memerlukan pembukaan lapangan kerja yang besar sekali. Dan untuk itu diperlukan investasi yang besar sekali. Dan investasi yang besar ini akan diperlukan dari dalam maupun dari luar. Saya ingin dengar dari Caimin ini bagaimana kita bisa memotivasi investasi besar-besaran itu dengan tetap menyumbang positif bagi politik kesejahteraan yang inklusif ini. Saya pikir partai-partai harus mempunyai platform yang realistik dan kredibel tentang ini. Kalau boleh dapat tanggapan Caimin. Terima kasih Pak Jisman Simanjuntak. Mungkin untuk memberikan respon balik kepada Bapak Muhammad Iskandar, kami persilahkan. Terima kasih Pak Jisman Simanjuntak. Terima kasih atas tanggapannya, dan yang paling penting dari investasi sebetulnya adalah iklim yang kondusif bagi
ketertarikan para investor di tanah air. Ada banyak faktor yang selama ini sudah bisa kita atasi. Yang terbaru adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sebetulnya salah satu motif utamanya adalah bagaimana birokrasi dan seluruh kekuatan pemerintahan ini memberi pelayanan yang efektif dan produktif bagi para investor kita, memudahkan dan memberikan percepatan pelayanan kepada investor kita. Dan ini luar biasa, menjadi karya pragmatis ya. Meskipun ini banyak sekali dampak negatifnya, banyak dampak negatif yang harus diantisipasi dari mulai lingkungan hidupnya, kemudian berbagai impact dari derasnya investasi akibat Omnibus Law ini, akibat Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, salah satu yang dibutuhkan adalah kepastian hukum di dalam melaksanakan dan menjalankan investasi. Kepastian hukum ini titik tolaknya adalah jaminan pemerintah. Sudah banyak ini yang sudah mulai dilaksanakan dari poin-poin Omnibus Law tentang jaminan investasi ini. Yang berikutnya adalah bagaimana pemerintahan pusat dan daerah dalam satu koordinasi yang efisien. Ini juga salah satu yang juga kita tangani di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Kita juga salah satu negara yang sangat diminati investasi apabila menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk tenaga kerja. Ini juga ada potensi besar meskipun sempat bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan beberapa negara tetangga kita. Tapi kita masih punya nilai lebih ya di dalam menarik investasi karena ketersediaan tenaga kerja ini. Dialog antara buruh dan pengusaha serta pemerintah ini juga membuat iklim usaha menjadi kondusif, juga membuat ketertarikan para investor. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah sehingga pemerintahan tahun ini paling sukses lah mengatasi dialog tripartit ya antara pengusaha, buruh dan pemerintah. Ini terjadi dengan baik karena selama 15 tahun terakhir salah satu hambatan investasi adalah dialog kondusif antara pengusaha, buruh dan pemerintah. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini sudah tertata dengan cukup maju lah, cukup baik hingga investasi akan menyaman untuk di Indonesia. Saya kira itu Pak Jisman. Terima kasih atas masukannya. Kita akan terus diskusi lah panjang ini. Terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar atas tanggapan dan juga pidato pada hari ini. Selanjutnya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penutup, kembali kami undang Bapak Philip Sermonte, Direktur Eksekutif CSIS. Kepada Bapak Philip, kami persilakan. Terima kasih Rania. Terima kasih kepada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Bila boleh, saya ingin membuat catatan bagi kami di CSIS, apa yang menurut kami tadi pidato itu perlu kami tindak lanjuti baik dalam riset juga dalam advokasi kebijakan. Tadi Cak Imin menekankan beberapa hal menurut saya. Yang pertama bahwa kita perlu terus berusaha dan bekerja sama untuk mengedepankan peran transformatif agama untuk kemajuan. Dan itu saya rasa PKB sudah banyak sekali melakukan agar agama menjadi di dalam konteks Indonesia faktor yang mendorong demokrasi dan faktor yang mendorong kemajuan. Yang kedua, Cak Imin tadi juga menekankan keperluan kita untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan dan perubahan, terutama teknologi. Yang ketiga, yang di-highlight oleh Cak Imin dalam pidato yang refreshing tadi, selama hampir 1 jam tanpa teks, menurut saya luar biasa, adalah bahwa pandemi ini membawa konsekuensi yang serius terhadap beberapa hal, yaitu kita antara lain perlu mereview
berbagai aspek tata kelola, karena konsekuensinya akan panjang, termasuk tata kelola kesehatan, yang itu semua mungkin terkait dengan berbagai hal lain, termasuk kultur, bagaimana menerima vaksin tadi yang disampaikan oleh Cak Imin, bagaimana kita menghadapi pandemi, dan juga mungkin berelasi terhadap politik dan juga partai politik. Yang keempat, hal yang penting di-highlight oleh Cak Imin dalam kaitannya dengan konsekuensi panjang pandemi ini adalah mengenai keharusan kita untuk memproduksi teknologi dan ilmu pengetahuan sendiri. Hal ini tentu saja secara inheren merupakan perhatian dan kepentingan CSIS sebagai lembaga think tank yang memproduksi ilmu pengetahuan dan mengadvokasi kebijakan. Yang kelima, topik resetting ini tentu saja sangat penting, Cak Imin dan teman-teman di Partai Kebangkitan Bangsa dan juga di CSIS. Karena resetting politik dan juga resetting ekonomi itu mungkin selalu diperlukan agar kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita jalankan dalam konteks CSIS selama 50 tahun dan apa yang sudah kita usahakan. Apa yang sudah baik tentu kita teruskan, yang tidak berjalan tentu kita akan perbaiki. Ini demi menjadi sebuah negara inklusif, dan istilah yang saya setuju tadi dengan Bang Jisman, politik kesejahteraan yang inklusif itu adalah menurut saya summary dari pandangan yang bisa mencakup semua hal yang tadi disampaikan oleh Cak Imin dalam pidato tersebut. Yang keenam, ada hal yang ditekankan oleh Cak Imin yang saya kira penting. Yang pertama yaitu kemungkinan terhadap krisis pangan dan bagaimana kita menghadapinya. Cak Imin menekankan bahwa kita punya potensi yang sangat besar sebagai penyedia pangan dan juga soal pengangguran dan ketenaga kerjaan. Dalam kesempatan ini mungkin saya ingin berterima kasih kepada Cak Imin dan PKB, di mana persoalan-persoalan ketenaga kerjaan seperti sudah menjadi portofolio PKB di dalam kabinet yang silih berganti, termasuk dari Cak Imin sendiri sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan sebelumnya, dan juga di masa Menteri Mas Hanif Dakiri, dan juga sekarang Ibu Ida Fauziah. CSIS memiliki apa yang kita sebut dengan forum ketenaga kerjaan, di mana kita menyediakan platform rutin peneliti CSIS, akademisi dari luar CSIS, kementerian, serikat pekerja, dan pengusaha yang bisa duduk bersama untuk memikirkan persoalan-persoalan mengenai pengangguran, mengenai penciptaan lapangan kerja. Dan mudah-mudahan kerjasama yang sudah konkret ini antara CSIS dengan teman-teman di PKB yang berada di kabinet akan bisa terus berlangsung, karena seperti Cak Imin sampaikan tadi, ini adalah persoalan yang sangat besar karena dia mempengaruhi kemajuan ekonomi kita. Dan juga ada hal yang refreshing yang disebutkan oleh Cak Imin mengenai energi baru dan terbarukan. Saya kira ini agenda, tidak hanya agenda Indonesia, tetapi agenda global yang tentu saja kami akan senang sekali apabila kita bisa bekerja sama dan termasuk partai politik memikirkan persoalan kalau ada satu soal global yang mempengaruhi planet kita, itu adalah soal climate change. Dan energi baru dan terbarukan adalah bagian dari usaha menyelesaikan soal tersebut. Dan kita menghadapi tanggung jawab global. Yang terakhir, kami akan terus-menerus mengingat apa yang diingatkan oleh Cak Imin kepada kita semua, bahwa kolaborasi semua pemangku kepentingan sangat diperlukan karena tidak mungkin negara menyelesaikan sendiri semua persoalan. Terima kasih kepada Cak Imin, dan juga saya lihat di forum ini ada beberapa teman dari petinggi PKB dan juga menteri di kabinet pembangunan, di kabinet Presiden Jokowi. Ada Pak Halim Iskandar. Terima kasih Pak Halim Iskandar, Menteri PDT yang sudah hadir bersama kita di sini, dan juga saya lihat ada Pak Hanif Dakiri, mantan Menteri Tenaga Kerja. Semoga pagi yang baik ini menjadi mengeratkan hubungan antara CSIS dengan PKB untuk memberi masukan terkait dengan policy, pembuatan undang-undang, dan kerjasama-kerjasama lainnya. Terima kasih Cak Imin, kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rania.
Dengan demikian, selesai sudah acara pidato kebangsaan Ketua Umum PKB memperingati 50 tahun CSIS Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan acara hari ini, sehingga acara bisa berlangsung secara lancar. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah mengikuti acara kali ini, baik melalui Zoom ataupun YouTube. Sampai jumpa di pidato Bapak Zulkifli Hasan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.